May makapita pasang kutuban itu perinanta kami kau lalu mampata membawa aku bakal sundut nanti kami nemban papa kata Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat ini kita berkumpul memberikan penghiburan bagi keluarga berduka yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, istri, ibunda Yuspina Tandi Padang, Batu Melutiri Sabu Nenek Tato. Kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir, sekaligus juga menjadi awal. Kematian adalah akhir dari hidup di dunia ini, dan sekaligus adalah awal menyongsong kehidupan baru sebagai keluarga Allah dalam kekekalan. Karena itu, mari kita menyatakan penghiburan bagi keluarga dan menaikkan syukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Percayalah bahwa Yesus adalah kawan yang sejati, yang tidak akan pernah meninggalkan keluarga dan kita sekalian. Yesus kawan yang sejati. Sidang penghiburan yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Mari bersama-sama kita menaikkan madah pujian kita kepada Tuhan melalui litani penghiburan dari Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 9 dan ayat yang ke-17. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Kembalilah hai anak-anak manusia. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu.
Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Sebagai penghiburan yang sejati buat keluarga dan kita sekalian, kita akan membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang rahmani dan rahimi, Allah yang mempunyai hidup dan juga yang mempunyai mati kami. Pada petang hari ini Tuhan, kami menghadap kekudusan-Mu, bersimpuh di kaki-Mu, membawa segenap hidup dan juga pergumulan-pergumulan yang kami alami bersama segenap keluarga terkasih kami pada saat ini. Kami akan memakamkan jenazah orang tua terkasih. Engkau tahu Tuhan, ini merupakan pergumulan tersendiri buat keluarga. Dan dalam rangka upacara pemakaman sesuai dengan adat kebiasaan kami, ada beberapa kegiatan yang kami akan laksanakan. Dan pada malam hari ini kami awali dengan membuka firman-Mu sebagai dasar dan landasan dari semua kegiatan-kegiatan upacara pemakaman ini. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami semua. Urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu benar-benar dapat terpatri, termateraikan dalam hati dan hidup kami, khususnya bagi keluarga yang tinggalkan, agar benar-benar menjadi landasan dari semua kegiatan-kegiatan ini, akan menjadi penghiburan yang sejati dari duka cita yang kami alami bersama. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman dan juru selamat kami hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bagian firman Tuhan yang saya persiapkan pada saat ini sebagai doa kita bersama untuk memulai atau melaksanakan kegiatan upacara pemakaman orang tua terkasih kita, almarhumah Yuspina Tandi Padang Batu Nenek Tato yang naku kukua biasa kepantam itu Indo aku injo, karena kebetulan almarhumah satu kampung. Kejadian pasal 23 ayat 1 dan 2. Sekali lagi Kejadian pasal 23 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sarah mati dan dikuburkan. Firman Tuhan berbunyi, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Sarah berumur 172 tahun, 27 tahun, ya, umur Sarah. Tetapi ada kalimat yang menarik yang menurut saya penting untuk kita refleksikan bersama pada malam hari ini. Dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca, maka matilah Sarah, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba. Keluarga, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Alkitab sebetulnya jarang sekali menulis tentang kematian perempuan. Ini mungkin berlatar belakang kebudayaan Israel ya, yang patriarkal, paternalistik, yang garis keturunan itu diambil dari laki-laki. Jadi perempuan dan anak-anak itu tidak masuk hitungan. Kalau kita membaca Alkitab, mungkin hanya 5 orang perempuan yang tercatat namanya, yang dituliskan dia mati dan dikuburkan di mana. Termasuk Sarah. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara, karena Sarah adalah ibu dari sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel. Dan kemudian saya percaya bahwa Tuhan memberikan sebuah penghormatan, sesuatu yang spesial bagi Sarah, sehingga dikatakan bahwa dia dikuburkan di Kiryat Arba. Yang saya mau katakan Bapak, Ibu, dan saudara, Sarah bukan orang suci. Dia manusia biasa yang tentunya punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Yang luar biasa dari firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara, Alkitab, dia menulis manusia itu apa adanya. Dia menulis, mencatat manusia itu dengan telanjang. Semua kelebihan, semua kekurangan tidak disembunyikan sama sekali. Bapak, Ibu, dan saudara, Sarah dikuburkan di Kiryat Arba. Memang kalau kita melihat kamus Alkitab, Kiryat Arba ini banyak artinya. Tapi salah satu yang penting adalah Kiryat Arba itu pengertiannya adalah 4 penjuru, 4 sudut, dan katanya konon ya, bahwa di 4 penjuru itulah pernah ada atau lahir raksasa di bumi ini. 4 penjuru, 4 raksasa. Jadi Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, Kiryat Arba merupakan sesuatu hal yang luar biasa. 4 penjuru di mana ada dan lahir 4 raksasa. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Pendeta, siapa raksasa itu? Saya tidak ingin jelaskan secara mendetail, saya hanya mau merenungkan bagaimana itu dapat diimplementasikan, bagaimana itu dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebelumnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini merupakan pilihan-pilihan buat kita. Mengapa pilihan? Seperti ketika Daud Goliat. Bapak, Ibu, dan saudara, bagi Saul Goliat adalah bencana besar. Seorang tentara Filistin yang bertubuh raksasa, bertubuh besar. Namun bagi Daud, dia adalah merupakan tangga atau menjadi tapak untuk menjadi raja atas orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudara, setiap kali melihat raksasa itu apa sih? Raksasa itu kan sesuatu hal yang besar ya, yang tidak normal, yang benar-benar menakutkan buat kita. Sesuatu hal yang sangat besar. Dan setiap kali kita berhadapan dengan hal yang besar seperti ini, selalu ada 2 pilihan buat kita. Yang pertama, orang yang kalah akan melihatnya sebagai sebuah petaka, tapi untuk para pemenang akan mengatakannya sebagai tangga untuk lebih naik ke atas. Ya, dan saya percaya dalam kehidupan kita ada 4 raksasa yang juga
memperhadapkan kita kepada pilihan-pilihan, dan saya berdoa semua kita memilih pilihan yang tepat. Saya sengaja mengatakan ini di tengah-tengah duka cita yang kita alami bersama atas kepergian orang tua Injil terkasih kita, Nenek Tato. Saya katakan bahwa ada 4 hal yang besar yang kadang-kadang menjadi raksasa yang menuntut kepada kita bagaimana kita menentukan sikap, bagaimana paradigma itu yang kita pelajari dalam tema kita minggu ini ya. Tentang sudut pandang kita, perspektif kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam kitab Bilangan di situ dikatakan bahwa raksasa di 4 penjuru itu ada 4. Yang pertama adalah raksasa enak atau raksasa anak. Ini kan bangsa yang mendiami tanah Kanaan ya, sebelum bangsa Israel itu memasuki tanah perjanjian tanah Kanaan. Di situ dikatakan bahwa yang mendiami tanah Kanaan itu adalah orang-orang enak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini bukan bahasa Indonesia, tapi sebenarnya kata enak atau anak yang disebutkan itu punya pengertian yang kalau kita artikan secara harfiah namanya leher, neck, leher, Bapak Ibu dan saudara. Orang yang menempatkan dirinya atau menempati posisi dalam tubuh kita sebagai organ tubuh, leher. Menurut saya ada 2 pilihan juga di sini ya. Apakah leher itu akan memutuskan atau sebagai pengontrol, atau pada pihak lain dia akan menjadi pensupport yang akan mendukung kepala sebenarnya. Karena kepala ini kan yang sebenarnya menjadi sentral ya. Kenapa kepala? Karena kepala itu isinya adalah otak. Otak itu adalah pusat dari kontrol seluruh tubuh kita ini. Nah sekarang pertanyaannya leher. Tapi ini juga Bapak Ibu dan Saudara menarik ya. Saya pernah makan bersama dengan teman saya, seorang pendeta, Marsan Sigaga Benina, bukan Sigaga ya, cuma bercanda tentang soal makanan, soal menu sebenarnya. Lalu mereka banyak berbicara. Lalu mereka itu mana? Lamukilaikum, saya ini kepala keluarga. Jadi istri harus tunduk kepada suami. Nah, kalau itu beda, nah yuk. Iko kepala keluarga, tapi jangan lupa I am the neck of the family. Saya ada leher dari keluarga. Mungkin Bapak Ibu tahu artinya ya, neck, leher. Apakah leher kita ini mensupport kepala atau justru menjadi kontrol, pusat kontrol dari seluruh tubuh kita? Kalau kita mengikuti, kalau kita mengatakan pria, ya kepala mengatakannya, tapi leher miling-miling, ya itu masalah. Atau mungkin kita berkata tidak, tapi oh ya itu leher nado-nado, itu kan tidak harmonis Bapak ya. Ibu Bapak dan Saudara, Sarah mati di Kiryat Arba. Dia tuntaskan hidupnya di antara raksasa-raksasa. Dan kalau Alkitab tulis maka firman mau berkata, jadilah orang-orang yang mendukung orang lain. Jadilah orang-orang yang mendukung orang lain. Lako siluku anak mate Mary sang ayah aku pendeta Mary sholat hadirin sholat ampun. Kita adalah leher, dan seharusnya leher itu mensupport kepala. Yang saya mau katakan Bapak Ibu dan Saudara, yang diambeta lamu kama Tuhan, ya puji Tuhan dia masih sehat, bahkan masih bisa melayani suatu hal yang luar biasa. Maka supportlah ambet, kasihilah dia, berikan yang terindah dan terbaik buat dia, seperti yang telah dia berikan kepada kita selama dari kandungan lahir sampai saat sekarang ini. Siapa di atas kepalamu, dukunglah dengan baik. Engkau leher yang sempurna, dan engkau bukan mengontrol akan kepala yang seharusnya engkau dukung. Saya kira bukan hanya dalam keluarga, dalam
gereja, dalam masyarakat, seharusnya prinsip ini yang terjadi. Kita yang di bawah harus mendukung yang di atas. Dan kalau kita berbicara masalah gereja, Bapak Ibu Saudara, kepala gereja adalah siapa? Yesus. Itu raksasa yang pertama. Raksasa yang kedua, Bapak Ibu, Ahiman. Dalam kitab Bilangan ya, nanti bisa diperiksa. Raksasa Ahiman. Ahiman artinya saudaraku adalah sebuah pemberian. Saudaraku adalah sebuah pemberian. My brother is a gift. Saudaraku adalah, bukan hanya saudaraku, orang tuaku, siapapun yang ada di sekitarku adalah anugerah pemberian Tuhan. Ingat Bapak Ibu dan Saudari, Taman Eden, ketika Tuhan melihat tidak baik yang menulis itu semua diri saja, Dia menjadikan seorang penolong yang sepadan. Yang ketiga penolong itu diciptakan, Adam itu tidur nyenyak. Ia telah korok-korok Allah mengoperasi tubuh Adam, lalu membangun seorang perempuan. Apa artinya? Artinya tidak ada andil, tidak ada partisipasi sama sekali dari manusia dengan penciptaan sesamanya. Mama tu Adam, tak tahu apa bisa aku gaul. Dan dia memberikan penolong yang sepadan. Artinya benar-benar orang yang ada di samping kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, semua keluarga-keluarga kita adalah anugerah Allah. Bapak Ibu, kalau kita imani ini, maka kita akan mengasihi dan mencintai mereka. Karena apa? Kita merasa bahwa mereka akan ditentukan anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang harus kita berikan yang terbaik. Kenapa saya kata demikian, Bapak Ibu dan Saudara? Sama udah tetap kian berkuat baineku aku, muaneku aku, anakku aku, Pak Pendelaku apa yaku, anakku aku. Ingat Bapak Ibu, siapapun yang ada di samping saudara adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan yang harus kamu kasihi selama dia hidup. Ya, kita belajar dari Daud ya, itu nama sakit anak-anak, dikatakan bahwa dia mencukur rambutnya, dia bermandikan abu, dia menangis, masamba yang kumu buang dan nopak di mamasi dika, nama leke tenaku natuo suhe. Tapi atau nama mati betul anak-anak, dia justru mandi, kemudian berpakaian baik. Nah kau bilang nasi kamu tuh Daud. Nah kau itu nama saya itu anakku, kuku dika kuku kita balik kesia. Tapi malemu, aku ditelan malem turuni. Buat apa lagi aku bermandikan debu? Tapi kadang-kadang Bapak Ibu kita berbanding terbalik ya. Yang nama sakit itu bantuan atau keluarga kita, pelaku saya lupa di kalau pakai malam penampi. Napa bicara anak-anak kota tak seng. Oh maka mati itu maka mati itu ambil nasen reda meter. Sebulan di baik. Lalu apa itu? Saya katakan hidup Bapak Ibu dan Saudara. Hidup membuat kesempatan untuk benar-benar mengasihi mereka. Di Pak Kadendelo Susi, ya ini bukan aneh juga kita ya, tetangga-tetangga ya tonton sehat, tak oh nama lembang ki tunon ki manu nak kue sama tunonku kan dia di rumah ke lampi di rumah sakit nasil balik di rumah nak kue baru kurku kan di sini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu raksasa yang kedua. Nakusanga tabe laku siduku pandita koni. Tapi si pakilala gila. Sama nakota nakua kita debat itu manilu si pakilala ki. Si pakabor toman koni. Tentu ya nanga nasedan sarong tomatuan taindo ta laku kita sumanasang kumua pingkilalai. Kumau kita teh anugerah Tuhan buat saudara dan orang tua kita. Raksasa yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara adalah sesai. Sesai ini artinya bangsawan, orang yang punya tingkatan tinggi, status sosial yang paling tinggi. Sebetulnya kalau kita berhadapan dengan sesai Bapak Ibu, kita bisa mencari hormat dan kemudian kita akan mengejar hormat dari orang lain dan tidak mau kalah dengan orang lain, harus menjadi yang paling utama, harus menjadi sorotan lampu blitz kamera berterbangan di atas kepala kita.
bisa memilih yang lain. Walaupun jalan mungkin becek, mungkin berbatu-batu, mungkin mendaki, mungkin harus berjalan di jalan yang beronak duri. Tapi kita mempunyai prinsip, ya. Memilih jalan yang bermartabat, hidup dalam kebenaran, tidak tipu sana, tipu sini, hidup dalam ketulusan, hidup seperti jalan Tuhan, hidup yang Tuhan perkenan. Saya percaya kalau kita menang, kita akan punya juga hidup yang berkemenangan, bermartabat, dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Ingat firman Tuhan Bapak Ibu, bukan orang yang dipuji manusia yang tahan puji, tapi orang yang dipuji Tuhan, itulah yang tahan puji. Sekarang terserah saudara mau pilih mana, dipuji Tuhan atau dipuji orang lain. Raksasa yang terakhir, namanya Talmai. Talmai. Kata Talmai memang mempunyai banyak arti, tapi arti yang paling penting adalah berkerut atau dahi yang berkerut. Berkerut. Biasa kumpulkan di semua yang itu tukang pirisan. Tukang pirisan. Kurung lindona sobat. Iya, Bapak Ibu dan Saudara, pengertian dan Tuhan berkata ada dua pilihan. Kalau engkau kalah maka dahimu akan terus berkerut. Engkau akan hidup berdasarkan pikiran manusiamu. Engkau membatasi semua dengan apa yang berdasarkan logikamu. Dan ini yang mau saya katakan dengan tema kita pada minggu ini. Paradigma ya, perspektif atau Kleopas dan temannya mempunyai paradigma atau perspektif yang sempit melihat tentang Yesus. Yesus hanya lihat sebagai seorang Mesias, raja yang diurapi, yang akan bertahta, yang akan datang memberontak melawan pemerintahan Romawi, memenangkan bangsa Israel, mengenakan pakaian kebesaran, bermahkotakan mahkota kebesaran. Lalu nanti ketika Yesus jadi raja, tentu mereka akan kecipratan kuasa-kuasa itu. Ya paling tidak menteri lah, atau mungkin pembantu menteri, atau gubernur, atau bupati. Itu yang dipikiran mereka. Itu perspektif, paradigma mereka tentang Yesus. Dan luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, ketika dalam perjalanan, ya, Yesus menyadarkan mereka bahwa inilah yang perlu digeser. Nah ini yang saya mau katakan, ya, saya sekali lagi sangat yakin dengan keluarga ini. Ini keluarga pendeta yang berkali, yang selalu mengatakan tentang bagaimana kuat di dalam Tuhan. Tapi coba kita lihat Kleopas dan temannya. Mereka benar-benar tertuju kepada kesedihan mereka, kepada kekecewaan mereka itu, sehingga ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk melihat siapa yang bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak mengenali Yesus, bahkan menyangka bahwa itu orang asing. Karena sekali lagi mereka terfokus kepada penderitaan mereka. Bosan bukan itu gimana, ini suatu hal yang penting buat kita ya. Yang pertama masalah air mata Bapak Ibu dan Saudara. Air mata itu adalah sesuatu hal yang Tuhan ciptakan untuk membasuh, membersihkan mata kita, agar ketika banyak bakteri, banyak kuman-kuman di mata kita, air mata itu yang membersihkannya sehingga kita bisa melihat dengan jelas lagi. Tapi kalau mata kita selalu basah dan terus-menerus basah oleh air mata, justru akan mengaburkan pandangan kita, sehingga tangan Tuhan yang sebenarnya terus terulur akan tidak kita lihat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dan pengharapan dalam Yesus Kristus, berfokus kepada pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, duka cita yang kita hadapi, maka dia akan semakin besar. Dan kita akan lupa akan Tuhan, tidak mengenali dia lagi, ya kan? Makanya paradigma ini yang harus dirubah, mindset kita yang harus dirubah. Kalau ada persoalan, kalau ada pergumulan, jangan fokus kepada persoalan, fokus kepada Tuhan. Pandanglah dia, lihatlah Yesus, maka dia akan semakin besar dan dia akan mengalahkan persoalan-persoalan. Sekali lagi ini masalah paradigma Bapak Ibu dan Saudara. Dan ini sangat penting karena paradigma itu kata pakar teolog dari Amerika, ini sangat menentukan perilaku kita. Yang sangat menentukan bagaimana kita akan
melakukan, menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ya, Tuhan berkata sekarang bagiannya sudah selesai. Indok terkasih, bagiannya telah selesai. Yang luar biasa adalah Indok Sarah, ibu bapak dan saudara-saudara, telah membeli tanah di Kiryat Arba, sesuatu tempat yang luar biasa, dan tanah itu yang menjadi warisan buat generasi selanjutnya. Ingat ya, Yakub juga dikuburkan di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih pengharapan dalam Yesus Kristus, selesaikan raksasa-raksasa dalam hidupmu. Sama neko didingku, anak kampung, selesaikan raksasa-raksasa itu. Jangan katakan kita ini pendeta. Sahabat, terus terang Bapak, Ibu, dan saudara, jangan jadikan pendeta itu sebagai sesuatu yang superior ya. Kumenang saya ya kesena, na pandita ya. Nah, panikiati kami pandita kan manusia biasa. Juga kadang-kadang lagi tampil kilala. Kawasekan pakilala juga kan. Supaya kita selesaikan raksasa itu dalam kehidupan kita. Agar hidup yang kita jalani akan senantiasa berjalan dengan baik. Dalam damai sejahtera, walaupun tidak berarti bahwa semua persoalan tidak ada ya. Tapi damai sejahtera yang bertakhta dalam hidup kita akan memungkinkan hidup kita akan berjalan dengan baik. Bahkan Tuhan akan berkenan buat kita menjadi berkat yang luar biasa bagi dunia sekitar kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita mendengarkan firman kebenaran yang sudah kita renungkan bersama. Kita akan responi dengan memberikan tanda ungkapan syukur, dan sekaligus tanda ungkapan syukur ini akan menjadi tanda belangsunggawa kita kepada segenap keluarga di taman ini. Setelah itu berturut-turut kami persilakan pujian penghiburan. Yang pertama dari Jemaat Immanuel Batubara Rabu, yang kedua dari Jemaat Tikala ada katanya Tikala dulu kalau begitu ya, karena majelis gereja akan dijalankan pundi. Disambung paduan suara Jemaat Tikala, yang kedua PPGT Jemaat Tikala, yang kemudian paduan suara Tikala Koil, yang keempat dari Jemaat Immanuel Batubara Rabu. Sambil persembahan dijalankan bila topan keras melanda hidupmu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah hitung
hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi kami berikan kesempatan kepada jemaat Tikala untuk menyampaikan kesaksian atau pujian penghiburan bagi keluarga di tempat ini secara berturut-turut. Tanggal. Todo medical. Sino mo marekam? Sino kayo? Sana, begini. Sana.